Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, marilah kita sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita alhamdulillah bisa menjalin ukhuwah Islamiyah di haflatul mubarakah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat baik kita, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya dan kita berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini insyaallah kita akan kaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi dengan nama lengkap adalah Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kitab ini banyak dipelajari di pesantren-pesantren yang berada di Indonesia dan hampir di seluruh dunia dipelajari karena di dalamnya mengandung tentang bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan menghafal Quran, dan disertai dengan adab-adab, etika-etika bagi para pembaca Al-Quran, pembelajar Al-Quran, dan penghafal Quran. Mudah-mudahan pada kesempatan di pagi hari ini kita akan kupas satu bab tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatuh. Di dalam puncaknya keutamaan membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir ayat 19-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi
innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yasluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa anfaqu, dan menginfakkan, mimma, dari apa, razaqnahum, yang kami berikan kepada mereka, yang kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sir, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, baik secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Liyuwaffiyahum, untuk menyempurnakan mereka, ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa yazidahum, dan menambah kepada mereka, min fadli, daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang senantiasa mengharapkan perniagaan terbaik di sisi Allah, yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Siapakah mereka yang mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi? Merugi adalah yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka inilah adalah orang-orang yang mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi nanti di akhirat. Allah akan balas kepada mereka itu dengan menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kepada mereka karunia terbesarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kepada hadis keutamaan tentang orang yang mengkaji, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Warwaina an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah dan salah satu menantu Rasulullah bernama Uthman bin Affan, meriwayatkan beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ini membahas tentang kemuliaan orang yang mempelajari Al-Quran, yakni sebaik-baik orang di antara kalian manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan diberikan label orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar, orang terbaik. Orang yang mengajar adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, mari kita semangat untuk mempelajari Al-Quran dan semangat untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum mengenal satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim. Baik, kita lanjutkan hadisnya berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, dia merupakan mahir di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil
bararah, dia itu akan bersama para malaikat yang mulia di surga. Jadi orang yang membaca Al-Quran, sedang dia adalah orang yang mahir, yang pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka akan bersama para malaikat di surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'tahu fihi, dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata fihi, di dalam membacanya, wa huwa alaihi syakkun, karena orang tersebut merasa kesulitan di dalam membaca Al-Quran, lahu ajran, maka bagi dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala belajar Al-Quran, yang kedua karena pahala dia kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hadis yang kedua ini berbicara tentang kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan mahir, artinya dia sudah bagus membacanya, sudah di level mahir membacanya dengan baik dan benar, maka dia akan bersama-sama malaikat yang mulia di surganya. Akan tetapi bagi orang-orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih merasa kesulitan dia membaca Al-Quran, maka tetap dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran karena kesulitan dia membacanya. Yang kedua, karena belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang senantiasa membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, di mana buahnya harum, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya manis. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang beriman yang senantiasa setiap harinya membaca Al-Quran, maka diumpamakan oleh Nabi seperti buah utrujah, di mana baunya itu harum dan rasanya manis. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah mathalut tamrah, seperti buah kurma, la rihalaha, yang tidak ada baunya, yang tidak ada harumnya, wa ta'muha hulun, sedangkan rasanya manis. Nah, ini perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, diibaratkan seperti buah kurma yang tidak ada harumnya, tidak ada baunya, akan tetapi rasanya manis. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang senantiasa membaca Al-Quran, mathalur raihanah, seperti buah raihanah, rihuha, baunya harum, rihuha thayyibun, baunya itu harum, wa ta'muha murrun, sedangkan rasanya itu pahit. Ini perumpamaan bagi orang-orang munafik yang selalu membaca Al-Quran. Orang munafik yang selalu membaca Al-Quran diumpamakan oleh Nabi seperti buah raihanah, rasanya baunya harum, akan tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathalil handhalah, seperti buah hanzalah, laisa laha rihun, yang tidak memiliki bau, artinya tidak harum baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Jadi perumpamaan orang-orang munafik
yang tidak membaca Al-Quran diumpamakan oleh Nabi seperti buah hanzalah, di mana harumnya tidak ada, akan tetapi rasanya itu pahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya adalah hadis ini membicarakan tentang perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Orang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran di pagi hari, siang, sore, malam, dia selalu membaca Al-Quran, maka diibaratkan oleh Nabi seperti buah utrujah yang harum baunya, rasanya manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu diperumpamakan seperti buah tamrah, kurma, tidak ada baunya, tidak ada harumnya, akan tetapi rasanya manis. Dan perumpamaan orang-orang munafik yang selalu membaca Al-Quran, kata Nabi, seperti buah raihanah, harum baunya akan tetapi pahit rasanya. Sedangkan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, yang tidak ada baunya, tidak ada harumnya, dan rasanya pahit. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yarfa'u bihadal kitab, mengangkat derajat orang-orang, mengangkat bihadal kitab, dengan Al-Quran ini, aqwaman, derajat beberapa kaum. Maksudnya adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang suatu kaum dengan Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharina, dan akan menjatuhkan dan akan menghinakan bihi, dengan Al-Quran, akharina, kaum yang lain. Maksud hadis ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Quran, mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran, selalu menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menghinakan bagi orang-orang yang senantiasa tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, mengkaji Quran, menghafal Quran, dan tidak mau mengamalkan Al-Quran. Allah akan jatuhkan dia ke dalam jurang yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah Al-Bakhili, dari Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat, sebagai penolong, li ashabihi, kepada orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Hadis ini memperingatkan kita bahwa kita diminta untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena akan datang pada hari kiamat itu Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikan li ashabih, teman terdekat Al-Quran Al-Karim. Selama di dunia, dia menjadi
teman terdekat Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran nanti di akhirat memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, illa fi ithnatain, melainkan di dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang diberikan oleh Allah karunia dengan pandai membaca Al-Quran, lalu dia senantiasa membaca Al-Quran baik di waktu malam hari maupun di waktu siang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang diberikan oleh Allah anugerah atau karunia harta, lalu dia fahuwa yunfikuhu, lalu dia menginfakkan hartanya tersebut ana al-laili, di malam hari, wa ana an-nahar, dan di siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita tidak boleh hasud, tidak boleh iri hati, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, ketika seseorang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian dalam membaca Al-Qur'an, lalu dia selalu membaca Al-Qur'an baik di waktu malam maupun di waktu siang, maka kita boleh iri terhadap orang tersebut supaya kita termotivasi untuk senantiasa seperti dia, selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sebagainya. Dan yang kedua, kata Nabi, kita boleh iri, kita boleh hasud kepada orang yang diberikan oleh Allah anugerah harta yang berlebih, lalu dia menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita tidak boleh hasud, kita tidak boleh iri hati dalam hal apapun kecuali dalam dua hal. Yang pertama, ketika kita ingin melihat seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari, lalu kita termotivasi untuk itu, kita boleh. Yang kedua, seorang diberikan oleh Allah kemuliaan harta yang banyak, lalu dia selalu berinfak. Jadi kita boleh iri hati sama dua hal. Yang pertama, sama seorang qari, sama seorang hafid Al-Quran, sama seorang penghajar Quran, kita boleh iri supaya kita termotivasi seperti mereka. Yang kedua, kita boleh iri hati kepada orang yang dermawan, artinya orang yang selalu berbagi hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Warwainahu aidan, dan diriwayatkan juga min riwayatin, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bilafdin, dengan redaksi la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasud, tidak boleh iri hati kecuali dalam dua hal. Nah, ini hadis yang kedua yang berkaitan tentang tidak boleh iri. Ada redaksi yang lainnya. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seseorang yang lelaki, seseorang yang diberikan oleh Allah karunia harta, lalu dia memaksimalkan harta tersebut, mengoptimalkan harta tersebut dalam rangka seseorang yang diberikan oleh Allah sebuah harta, lalu dia memaksimalkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik.
menghindari sebuah kerusakan. Artinya dia pergunakan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan, dan seseorang yang diberikan oleh Allah sebuah hikmah, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu. Dia selalu konsisten terhadap hikmah tersebut, lalu dia mengajarkannya. Jadi hadis ini adalah hadis yang redaksinya lain, tapi intinya sama. Apa kata Nabi? Tidak boleh iri hati dalam dua hal. Yang pertama, kepada seseorang, kita boleh iri kepada seseorang yang diberikan oleh Allah harta, lalu dia mempergunakan harta tersebut dengan sebaik mungkin, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan untuk membangun masjid, dia pergunakan untuk membangun pesantren, dia pergunakan untuk membangun jalan, dia pergunakan untuk membangun pendidikan, lembaga tahfidz, lembaga Al-Quran. Kita boleh iri sama orang-orang tersebut supaya kita termotivasi. Yang kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hikmah, lalu dia selalu konsisten terhadap hikmah tersebut dan selalu mengajarkannya. Artinya seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu, lalu dia konsisten dengan ilmunya tersebut dan selalu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang banyak. Jadi kita boleh iri kepada orang-orang yang berilmu, orang alim yang senantiasa mengajarkan keilmuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, artinya tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita boleh iri, artinya boleh iri supaya kita termotivasi kepada dua orang ini. Baik, kita lanjut. Wa an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallam, bersabda Rasulullah sallallahu, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi ta'ala, daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, falahu hasanatun, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang dikatakan juga hadis hasan sahih. Jadi Abdullah bin Mas'ud telah menyampaikan kepada kita semua hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim, lalu Allah akan berikan kepadanya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan itu Allah kali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan tidaklah aku mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya satu huruf yang kita baca daripada Al-Quran Al-Karim itu bernilai 10 kebaikan. Semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak surah yang kita baca, semakin banyak juz yang kita baca daripada Al-Quran Al-Karim, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran Al-Karim, menyibukkan dirinya untuk baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran, wa dzikri,
dan senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An mas'alati, dari mengharap kepada sebuah masalah tentang harapan dia. A'taituhu, maka Allah akan memberikan kepadanya afdhala ma u'tiyas sa'ilin, yang paling mulia, yang paling terbaik apa yang akan diberikan, ya, sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang selalu meminta. Artinya adalah orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa memberikan karunia terbesarnya, karunia terbaiknya yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang selalu meminta. Jadi artinya secara tidak langsung orang yang baca Al-Quran, orang yang menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran, orang yang menyibukkan diri dengan menghafal Quran, mengajar Al-Quran, dan orang yang menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa minta kepada Allah, Allah berikan pemberian yang terhebat, pemberian yang terbesar di dalam hidupnya. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, dan kemuliaan Al-Quran itu melebihi daripada kalam-kalam yang lain, artinya daripada firman-firman yang lain, daripada ucapan-ucapan yang lain. Kafadlillahi ta'ala ala khalqi, sebagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan pula hadis ini hasan. Baik, kita lanjutkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam jiwanya sedikit pun daripada Al-Quran Al-Karim itu seperti rumah yang akan roboh. Hadis ini berbicara tentang seseorang yang tidak ada sedikit pun hafalan di dalam jiwanya, hafalan Al-Quran yang terdapat di dalam jiwanya, maka diumpamakan seperti rumah yang akan roboh, rumah yang akan hancur, rumah yang reot yang sebentar lagi akan roboh. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata, haditsun min hasanin sahihin. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam dirinya sedikit hafalan Al-Quran, maka diibaratkan seperti rumah yang akan hancur, rumah yang akan roboh. Maka oleh karena itu, mari saya mengajak kepada para pendengar semua untuk senantiasa mulai dari sekarang menghafal Quran, baik itu satu huruf Al-Quran yang kita hafal, ayat demi ayat, surat demi surah, halaman demi halaman, juz demi juz kita hafalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Umar bin As, wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan bagi orang-orang yang memiliki Al-Quran. Maksudnya adalah dikatakan bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah engkau, wajahlah engkau dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran ketika di dunia. Fa inna manzalataka,
maka sesungguhnya derajat engkau inda akhiri ayatin, berada pada akhir ayat, taqra'uha, di mana kamu membacanya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanin sahihin. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah meminta kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika hidup di dunia, dengan meminta untuk selalu membaca. Iqra, bacalah dan naiklah, sebagaimana orang tersebut membaca tartil di dunia. Maka tempat mereka itu, derajat mereka itu berada di akhir ayat yang mereka baca ketika hidup di dunia. Maka optimalkan waktu kita, maksimalkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Minimal dalam satu hari satu halaman. Yang mudah-mudahan dalam satu hari satu juz. Dalam sebulan kita sudah selesai 30 juz, supaya Allah berikan tempat terbaik ketika kita senantiasa berada dalam naungan Al-Quran Al-Karim, mudah-mudahan. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan, dan lalu dia mengamalkan dengan apa yang berada dalam Quran, fihi, di dalamnya, albasallahu, Allah memakaikan kepada orang tuanya, tajan, mahkota, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, di mana cahayanya itu lebih baik, lebih bagus daripada cahaya matahari yang berada di dunia. Fama dhannukum, maka apakah dhannukum, persangkaan kamu, billadzi, kepada orang yang mengamalkan dengan hal tersebut. Rawahu Abu Daud. Hadis ini membicarakan tentang bagaimana orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan selalu yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kedua orang tuanya dengan memakaikan mahkota pada hari kiamat, di mana cahayanya itu lebih baik, lebih bagus daripada cahaya matahari. Luar biasa. Ini artinya seseorang anak yang ketika hidup di dunia selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hadiah kepada kedua orang tuanya dengan diberikan pakaian kemuliaan yang dimana cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari. Mudah-mudahan kita semua mampu memberikan hadiah terbaik kepada kedua orang tua nanti di akhirat. Amin. Warawahu Ad-Darimi, dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bi isnadihi, an, dengan sanadnya, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazab kepada hati manusia yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dzubatun lillah, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan jaminan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Faman dakhala fihi fahuwa aminun, barang siapa yang masuk ke dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu aman. Waman ahabbal Qur'an falyubshir, maka barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka berbahagialah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari sanadnya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran di dalamnya. Karena Al-Quran ini merupakan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke dalam jaminan Allah, maka kita akan merasa aman di dalamnya. Dan siapa orang yang mencintai Al-Quran, maka akan berbahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Hadis terakhir, wa an Abdul Hamid Al-Hammani qala, dari Abdul Hamid Al-Hammani qala, berkata, sa'atu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, anir rajuli, tentang seseorang yaghzu, yang berperang, yang ikut berperang. Jadi Abdul Hamid ini Al-Hamid berkata, kepada Rasulullah SAW, aku bertanya, bukan kepada Rasulullah, artinya Abdul Hamid ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seseorang yang selalu ikut berperang. Lalu dia bertanya, apa pertanyaannya? Ahabbu ilaika, manakah yang kau cintai? Au yaqra'ul Qur'an, atau ikut berperang? Faqala, maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Hadis ini membicarakan tentang bagaimana pertanyaan seorang sahabat bernama Abdul Hamid Al-Hammani bertanya kepada sahabat Rasulullah bernama Sufyan Ats-Tsauri tentang seseorang yang selalu ikut berperang. Lalu sahabat ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, manakah yang lebih engkau cintai, ikut berperang atau membaca Al-Quran? Kata Sufyan Ats-Tsauri, dijawab, yang aku cintai adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Ad-Damashqi, mudah-mudahan kita bertambah semangat untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, dan bahkan pada akhirnya kita mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pintu hidayah, pintu himmah, artinya semangat, istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, mengajar Quran, dan kita mampu mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah berikan kita tempat terbaiknya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.